Dan tentunya masih bersama dengan Rifki Ramadan, Equity Research Analyst MNC Sekuritas. Mas Rifki, market sudah dibuka, sudah pukul 9, lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Tadi pembukaan di 6.688,569 dan sekarang masih bergerak melemah, minus 0,38%, turnovernya masih belum begitu tinggi. Mas Rifki, apakah masih cukup sesuai posisi opening dengan ekspektasi Anda? Oke, thank you Mas for the question. Memang untuk pembukaan market kali ini, pergerakannya masih relatif inline dengan hasil analisa kami yang sudah kami rilis melalui produk dari Scoopweb, di mana mohon dicermati juga untuk level support dari market pada perdagangan hari ini ialah di angka 6.621 untuk support pertama, dan support keduanya itu di 6.550. Pun apabila market sudah mengalami kenaikan atau bahkan mengalami reversal, maka kami memperhatikan untuk target price pertama untuk market perdagangan hari ini di 6.750 dan untuk target keduanya itu di 6.800 Mas, apabila market mengalami bullish untuk sesi kedua nanti. Oke, tapi memang santai saja dulu ya, karena ini memang masih posisi opening begitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang langsung panik, sikapnya juga harus dilihat lagi. Nanti ini baru 2 menit berjalan ya Mas Rifki ya. Ya. Ya, Mas Rifki, tadi kita sudah membahas Telkom. Ini juga ada emiten lainnya yang mungkin pemirsa juga sedang bertanya-tanya bagaimana dengan kedua emiten ini. Ada Silo, ada LPKR. Silo sudah masuk MSCI Small Cap, harga sahamnya juga cenderung mencatatkan kenaikan. Kemudian LPKR sudah mendapat rating outlook stabil dari Moody's. Dua saham ini yang memang masih dalam grup yang sama. Overview-nya seperti apa Mas Rifki? Oke, terkait dengan Silo sendiri yang sudah masuk ke dalam MSCI Small Cap, dapat menjadi pendorong atau bahkan katalis positif bagi si emiten Silo ini, Mas. Karena kita bisa lihat juga tentunya dengan masuknya Silo ke dalam MSCI Small Cap, LPKR juga tentunya akan diuntungkan juga selaku pemilik atau bahkan pengendali dari Silo sebesar 55,4% ownership-nya. Nah, di satu sisi juga dengan masuknya Silo ke dalam MSCI Small Caps, dan sekilas kita review juga MSCI Small Caps memang didesain untuk memeasure performance dari small cap segment, di mana kita bisa lihat Silo memang membukukan pendapatan yang cukup positif Mas untuk 9 month 2021 ini, di mana secara year on year pertumbuhan angka revenue-nya sendiri memang sudah berada di level double digit, di mana angka terakhirnya itu di 5,9 triliun untuk pembukuan pendapatan bersihnya. Lalu di satu sisi juga Silo sudah melakukan pengembangan digital melalui pelayanan rumah sakitnya itu di aplikasinya itu My Siloam. Tentunya dengan adanya digitalisasi akan memberikan hal yang positif, di mana market share atau bahkan pengguna dari si produk Silo sendiri akan lebih luas. Menurut update terakhir, memang si aplikasi My Siloam ini sudah terhubung dengan lebih dari 1.000 dokter, dan juga tentunya akan menjangkau lagi pasien lebih luas dan juga lebih jauh lagi. Oke, jadi akhirnya ada inovasi-inovasi yang terus dilakukan begitu ya oleh emiten pengelola jaringan rumah sakit ini. Lantas Silo dengan level 10.075 masih pantas dipertimbangkan atau tidak untuk ditambah posisinya? Oke, mohon dicermati juga Mas, bahwasanya kita lihat di indikator moving average sudah hampir memasuki indikasi dead cross, di mana aksi terhadap jenuh beli sudah ada. Kita perhatikan juga bahwa pergerakan Silo nanti pergerakannya akan relatif terbatas. Pun kalau mereka mengalami reversal atau bahkan penurunan, kami cermati untuk level supportnya itu di level 9.775 Mas untuk level support awalnya. Oke, level support untuk Silo bisa diperhatikan tadi ya dengan pergerakan harga yang sampai dengan saat ini setelah pembukaan di 10.200, dan LPKR juga tentunya diekspektasikan akan mendapatkan berkah juga, cuan juga begitu ya, ataupun hasil yang positif juga jika Silonya memang tadi memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Baik itu untuk Silo dan juga LPKR. Kemudian pemirsa juga bertanya-tanya Mas Rifki pastinya, saham-saham apa lagi yang kemungkinan bisa diperhatikan terutama di perdagangan hari ini atau beberapa hari ke depan. Tadi saya mendapatkan informasinya ada IMJS, WG, ACES dan juga BBTN begitu ya dari Mas Rifki. Mungkin kita bisa singkat-singkat saja bagaimana kemudian saham-saham ini bisa masuk dalam pilihan. Ada IMJS di sana Mas Rifki. Apa analisisnya? Oke, untuk IMJS sendiri kami memberikan rekomendasi buy on weakness di level 468,
Dan juga untuk target price dari IMJS pada perdagangan hari ini kami rekomendasikan di level 500 sampai dengan 550. Dan mau diperhatikan untuk level stop loss IMJS sendiri kami rekomendasikan stop loss apabila pergerakan dari saham IMJS bergerak di bawah level 444. Katalis positif yang ada dari IMJS kita bisa lihat dari adanya GIA sendiri tentunya akan meningkatkan tren revenue dari si produk IMJS. Lalu kita bisa lihat ya Mas ya, untuk rekomendasi yang kedua adalah saham WG. WG ya. WG adalah rekomendasinya buy on weakness dengan levelnya itu 208. Kami memiliki target price untuk WG itu sendiri di area 216 dan mau dicermati juga apabila sudah berhasil breakout target price pertama, maka level resisten selanjutnya untuk WG sendiri kami rekomendasikan di level 230. Mohon perhatikan juga untuk level area support atau bahkan stop loss untuk para investor atau bahkan trader di level 192 Mas. Oke, 192 menjadi support, kemudian target price pertama tadi 216, 230 target price kedua untuk WG. Dua saham lainnya ada Etches dan juga BBTN. Nah ini juga mungkin cukup menarik untuk pemirsa. Apakah buy on weakness juga untuk kedua saham ini? Untuk keduanya ya benar sama-sama buy on weakness Mas. Untuk Aceh sendiri kami merekomendasikan di buy on weakness di 1415 dengan area target price di 1470 dan target price kedua atau resisten keduanya itu di level 1545. Dan perhatikan juga untuk level stop loss dari AS Hardware sendiri di area 1325. Tentunya outlook dari IDX Cyclical ini menjadi salah satu hal yang positif bagi si sentimen ACS karena kita bisa lihat berdasarkan data retail sales seiring dengan adanya pelonggaran PPKM dan pulihnya daya beli masyarakat mampu meningkatkan potensi kenaikan revenue dari si AS Hardware sendiri Mas. Lalu BBTN? Untuk yang terakhir kami rekomendasikan BBTN untuk buy on weakness di 1820. Area target price-nya itu di 1975, untuk target price keduanya itu di 2060. Mohon diperhatikan juga level support atau bahkan level stop loss-nya itu di area 1730. Mengingat dari BBTN, kami merekomendasikan buy, begitu juga dengan outlook dari perbankan sendiri yang kami rekomendasikan adalah overweight. Mengingat dari BBTN adanya katalis positif dari PPNBM dan juga perpanjangan stimulus fiskal berupa adanya DP 0% mampu meningkatkan KPR rumah dan tentunya akan meningkatkan si penyaluran KPR bagi si BBTN itu sendiri sih Mas. Oke, itu summary-nya cukup padat pemirsa. Terakhir untuk Aceh dan juga BBTN, semoga bisa masuk dalam watchlist Anda. Tapi sekali lagi disclaimer on ya, Mas Rifki ya, bahwa keputusan investasi tetap lagi-lagi di tangan Anda, pemirsa, investor ataupun trader. Mas Rifki hanya memberikan analisanya saja dan juga pandangannya saja. Baik, Mas Rifki, sebelum kita tutup segmen ini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa ini pergerakan beberapa saham yang masuk dalam top gainers dan juga top losers serta pergerakan indeks. Tadi sudah saya singgung sedikit di opening, tapi kita lihat bersama informasi lebih lengkapnya di mana IHSG minus 0,39%, 6.672,38, kemudian Jakarta Islamic Index minus 0,60%, 575,794, LQ 45 turun 0,63% ke level 959,036. Adapun top gainers bisa dilihat ada Telkom, kemudian ada ISAT, Depo dan juga LUCK. Telkom tadi juga salah satu saham yang kita ulas dan bakal menjadi emiten update fokus di hari ini, naik 0,75% di opening ke 4.030. Kemudian top losers kita lihat 4 saham, ada Bukalapak, BBCA, Arto dan juga BBRI, di mana Bukalapak cukup konsisten dari kemarin masuk top loser dan di pembukaan hari ini minus 4,03%. Dan informasi tadi menutup segmen Market Buzz di hari ini. Mas Rifki, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kita jumpa di lain waktu Mas Rifki ya. Terima kasih banyak atas analisisnya, sukses selalu.